Indonesia menggugat. Kemana FIFA, di mana fair play? Piala Asia U23 yang diselenggarakan di Qatar, menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Sepak bola bagi rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar olahraga yang digandrungi oleh mayoritas penduduk negeri ini. Dan bukan juga sekedar penyaluran hobi. Lebih dalam, ketika sudah membawa panji negara, bendera merah putih dengan label timnas, maka sepak bola bukan lagi sebagai hiburan, atau hobi, melainkan panggilan jiwa, patriotisme, nasionalisme, pertaruhan nama baik bangsa dan negara. Maka ketika mereka, yang membela negara ini, sebagai pemain timnas, apapun cabang olahraganya, lebih khusus sepak bola, yang terjadi ketika pemain timnas dirugikan, disakiti, bahkan dicurangi, maka seluruh rakyat Indonesia, dipastikan akan meradang, berteriak, membela habis-habisan, sebagai wujud nasionalisme kepada bangsa ini. Suporter Indonesia saat ini sudah sangat dewasa, mereka tetap setia mengawal timnas, dalam kondisi apapun, mereka tetap bersatu mensupport, dan mereka sudah menyadari, dalam suatu pertandingan, pasti ada yang kalah maupun menang. Hebatnya suporter Indonesia, kondisi kalah pun, mereka tak pernah lelah mendukung timnas. Tetapi pada sisi lain jika panitia, wasit atau siapapun yang terlibat curang dan merugikan timnas, maka pasukan langit Indonesia tanpa komando, tanpa kompromi saya pastikan akan mencari alamat medsos mereka, dan bersilaturahmi ke alamat mereka. Kembali ke Piala Asia U23, beberapa kasus yang dianggap sangat merugikan timnas. Pertama, kejanggalan kartu merah Ivar Jenner, ketika timnas versus Qatar. Apa yang terjadi? Medsosnya wasit yang memimpin pertandingan Nasrullah Kabirov habis-habisan diserbu netizen Indonesia. Yang kedua, wasit utama Shen Yinhao dan wasit VAR Sivakon P. Udom, melakukan kejanggalan di pertandingan semifinal AFC Asian Cup U23 antara Indonesia versus Uzbekistan, yaitu 1. Cek VAR, tetapi malah tidak mendapatkan penalti ataupun free kick. Kalaupun keputusannya bukan penalti, maka keputusan yang berlaku adalah free kick. Kalau malah jadi drop ball, seolah-olah yang dicek oleh VAR adalah possible free kick. Hal itu bertentangan dengan aturan FIFA, yaitu VAR tidak bisa membatalkan free kick. 2. Rizky Ridho mendapatkan kartu merah, padahal tendangannya ke pemain Uzbek tidak disengaja dan hanyalah follow-through dari clearance yang dilakukannya. Terlihat, Ridho juga sudah berusaha menarik kakinya. 3. Saat gol Ferrari dibatalkan karena Sananta offside, VAR tidak menampilkan garis onside dan offside di layar VAR. Ataupun replay. Hal ini bisa memicu perdebatan apakah Sananta benar-benar offside atau tidak. 4. Saat Pratama Arhan tergeletak karena cedera, wasit memutuskan play on dan hampir gol untuk Uzbek. Tetapi waktu pemain Uzbek terjatuh, wasit meniup peluit untuk menghentikan pertandingan. Unfair. 5. Shen Yinhao memang terkenal sebagai wasit yang kontroversial. Dalam laga timnas Indonesia U22 versus Kamboja di SEA Games 2023, ia memberikan penalti ke Kamboja padahal dari tayangan ulang terlihat pelanggaran tersebut di luar kotak penalti. 6. Sivakon P. Udom juga merupakan ketua VAR di laga kontroversial antara Qatar dan Indonesia di fase grup. Jadi tidak heran, kalau keputusannya kemarin juga banyak yang rancu. Uzbekistan memang main bagus. Tetapi tidak bisa dipungkiri, faktor wasit juga berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Masih ada 2 kesempatan di depan mata untuk Indonesia. Tetap fokus dan semangat. Pertanyaannya di mana FIFA? Kemana fair play? Ngapain aja inspektur wasit?